Ada seorang sahabat yang hampir sama, walaupun konteksnya tidak sama persis dengan Nabi Ibrahim. Siapa? Yaitu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz merupakan salah satu ulama besar, di mana kematiannya adalah mengguncangkan arasy-Nya Allah. Itu Sa'ad bin Mu'adz. Masuk Islam umur 30 tahun, meninggal dunia umur 38 tahun. Belum genap umur 40 tahun. Tapi hanya 8 tahun beliau itu masuk Islam. Tapi kematiannya ketika dilihat oleh Nabi berkomentar singkat, inna mautahu yahtazu bi arsyir rahman. Sesungguhnya kematiannya Sa'ad bin Mu'adz itu mengguncangkan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ada peristiwa yang penting untuk kita renungi yang menimpa sebelum kematian itu terjadi kepada Sa'ad bin Mu'adz, yaitu ketika Sa'ad bin Mu'adz dalam perang Ahzab atau perang Khandaq. Maka sesungguhnya Sa'ad bin Mu'adz itu dipanah dengan seorang tokoh musyrikun yang bernama dengan Ibnu Abi Ariqah, di mana panah itu mengenai kepada urat nadi tangannya Sa'ad bin Mu'adz, mengucurkan darah dengan begitu derasnya, sampai kemudian menyebabkan lemah, menyebabkan lemas, dan menyebabkan hampir Sa'ad bin Mu'adz itu meninggal dunia. Tahukah kita apa pernyataan yang disampaikan oleh Sa'ad bin Mu'adz kepada Rabb-Nya saat itu? Ya Allah, kalau memang masih ada urusan yang tersisa antara nabimu, rasulmu dengan Bani Quraidah yang belum selesai atas pengkhianatan mereka sampai kita merasakan beratnya perang Ahzab ini disebabkan pengkhianatan Bani Quraidah, ya Allah, tangguhkanlah kematianku sampai aku membantu Nabi menuntaskan urusannya dengan Bani Quraidah. Permintaan itu dikabulkan oleh Allah? Iya, dikabulkan kontan, cash oleh Allah. Lalu kemudian darah yang mengucur deras di urat nadi tangannya Sa'ad bin Mu'adz kemudian berhenti mendadak, kering langsung. Sampai kemudian Sa'ad bin Mu'adz mampu berdiri, kemudian kembali tenaganya dikembalikan oleh Allah, berjalan sampai mengepung Bani Quraidah, sampai akhirnya ditunjuk oleh Bani Quraidah untuk menjadi hakim, menyelesaikan antara persoalan Nabi dengan Bani Quraidah. Bapak tahu bagaimana kemudian saat memutuskan? Saat memutuskan tegas, setiap laki-laki dari Bani Quraidah yang telah tumbuh rambut kemaluannya dipenggal kepalanya karena pengkhianatan mereka kepada Nabi berkali-kali dan puncaknya dalam perang Ahzab. Makanya kemudian yang terjadi adalah kemudian akhirnya diberikan hukuman Bani Quraidah. Disitulah Yahudi betul-betul hina pada zaman Nabi. Jadi kalau kita bertanya, apakah Yahudi hari ini dengan Yahudi pada zaman Nabi beda kondisinya? Beda. Kalau hari ini kita mendapati Yahudi kembali kuat karena sesungguhnya itu fitrah kembali. Allah yang menguatkan kembali Yahudi. Sebelum nanti Allah berikan hukuman yang kedua kalinya kepada Yahudi. Bapak nanti bisa dan Ibu bisa buka di dalam awal-awal surat Al-Isra, di mana Allah menguatkan Yahudi, tetapi Allah akan berikan hukuman yang kedua kalinya. Hukuman yang pertama yang dirasakan Yahudi itu adalah hukuman yang diberikan oleh Nabi dan para sahabat kepada Yahudi. Makanya Yahudi pada zaman Nabi mereka terhina, terpojok, mereka terdesak, mereka tidak mampu melakukan apapun kepada Nabi. Makanya mereka terkenal sebagai bangsa pengecut. Tidak pernah ada peperangan langsung secara fisik dengan Nabi dan para sahabat, itu Yahudi. Maka kemudian ketika sudah diputuskan, apa yang kemudian terjadi? Sa'ad bin Mu'adz kembali berkata kepada Rabb-Nya, ya Allah, kalau memang urusanku antara diriku dengan Bani Quraidah sudah selesai atas khidmahku kepada Nabi, maka biarkanlah aku kembali kepada sisimu, kepada hadiratmu, ya Allah. Allah kemudian kabulkan kembali yang kedua kalinya. Darah yang asalnya mengucur deras, kering, kemudian kembali mengucur dan akhirnya meninggal dunia. Sa'ad bin Mu'adz meninggal dunia ketika Nabi melihatnya. Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya kematian Sa'ad bin Mu'adz mengguncangkan arusnya Allah. Itulah Sa'ad bin Mu'adz.